Baiklah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai logaritma. Oke, pendahuluan logaritma. Nah, kita langsung saja ya. Apa sih logaritma itu? Nah, misalkan kita punya di sini A pangkat B ya sama dengan C. Nah, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi ya, A log C sama dengan B. Nah, kayak ini. Jadi dari bentuk eksponen bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Dan logaritma ini memang ya sebenarnya inverse dari eksponen ya. Kebalikan dari eksponen. Nah, di sini juga ada istilah ya dalam logaritma. A di sini ya. Ya, penulisannya di atas ya, kayak pangkat. Nah, A di sini itu adalah bilangan pokok. Bilangan pokok syaratnya ya, punya syarat ya. Syaratnya ya A-nya itu harus lebih besar dari 0 ya, dan tidak boleh 1. 0 juga nggak boleh ya, dia harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Atau bisa kita tuliskan ya, A di antara 0 dan 1, kemudian A lebih besar dari 1. Nah, kayak gitu. Kemudian C di sini ya. C di sini adalah numerus. Namanya adalah numerus. Dia juga punya syarat ya. Syarat numerus artinya itu ya. Syarat numerus itu harus lebih besar dari 0 atau positif ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya logaritma ya numerusnya negatif tuh nggak ada. Nah, kalau B ini ya, itu adalah hasil dari logaritma. Terus aja hasil log ya. Nah, kemudian ya di sini saya akan kasih tahu ya tentang basis 10. Maksudnya apa sih basis 10 itu? Dalam logaritma itu apa? Nah, basis 10 ya, misalkan kita punya 10 log 3. Nah, ini sama saja dengan log 3. Ya. 10 dalam basis 10 itu tidak perlu dituliskan ya. Tidak perlu dituliskan, maksudnya akan sama. Sama kalau misalkan kita punya A pangkat 1. Itu sama dengan A. Satunya tidak perlu kita tulis. Tapi kita tahu bahwa ini sama aja dengan A pangkat 1. Nah, sama. Basis 10 juga sama. 10 log 3 itu sama aja dengan log 3. Basisnya, basis 10 tidak perlu kita tulis. Oke? Misalkan nih, log 5. Itu berarti 10 log 5. Ya, tapi tidak perlu kita tulis. Nah, lanjut. Langsung saja kita masuk ke sifat-sifat logaritma ya, biar tidak panjang videonya. Sifat-sifat logaritma. Ada banyak ini. Yang pertama, misalkan kita punya P log AB. A kali B ya maksudnya. Itu sama dengan P log A ditambah P log B. Yang kedua, pembagian. P log A per B. Sama dengan P log A dikurang P log B. Oke. Yang ketiga, ada juga P log ya. Sini A misalkan A pangkat N. Nah, kalau kayak gini, pangkatnya bisa ke depan nih. N dikali P log A. Nah, kemudian yang keempat, ada juga kalau misalkan bentuknya A log B, itu bisa kita jabarin ya. Jadi bentuk P log B per P log A. Nah, P ini apa maksudnya? P itu ya terserah. Bilangan berapapun kecuali 0 dan bilangan negatif. Ya, ingat syarat bilangan pokok. Nah, oke. Jadi P-nya itu terserah. Sesuai dengan syarat aja. Nah, nanti kita masuk ke contoh ya. Kemudian yang kelima, penyederhanaan logaritma ya, bisa kayak gini nih. A log B dikali B log C. Nah, ini ya. Ini kan sama-sama B nih. Nah, anggapannya tuh B-nya itu kita coret. Jadi kita dapat hasilnya adalah log A log C. Nah, kemudian yang keenam, kalau misalkan kita punya A pangkat N log B pangkat M. Nah, mirip kayak nomor 3 ya. Pangkatnya itu ke depan, tapi di sini akan ada M, ada N. Nah,
gimana nih? Dia jadinya M per N. Kayak itu. M per N dikali A log B. Nah, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh, misalkan kita punya A ya. A pangkat. Nah, pangkat A log B. Jadi logaritmanya ini sebagai pangkat. Tapi yang kita perlu perhatikan di sini sama-sama A di sini. Bilangan pokok dan basisnya A nih. Nah, ini bisa kita buat jadi B aja ya. Anggapannya dicoret kayak gitu. Jadi B. Kemudian ke 8. 8 ini saya gabung jadi satu ya. Ada A log A. Nah, kalau misalkan bilangan pokok sama numerusnya sama, itu hasilnya 1. Ya, berapapun ya. Kemudian, kalau misalkan kita punya A log 1. Ya, berapapun nilai A, hasilnya akan sama dengan 0. Ya. Kalau misalkan numerusnya 1, itu selalu 0. Tapi sesuaiin aja ya. Ingat, A-nya bilangan pokok kan. Syarat bilangan pokok tadi ini. Oke. Kemudian yang ke-9. Itu kalau misalkan kita punya A log ya, A pangkat N. Nah, mirip ya kayak nomor 8 tapi di sini ada N. Ingat, di nomor 3 N-nya bisa ke depan. Berarti ini nih, N-nya tinggal ke depanin aja, N. Dikali A log A. A log A tidak perlu kita tulis lagi karena A log A kan 1. N kali 1 tetap N, ya kan? Nah, kemudian yang terakhir ya, yang ke-10. Yang ke-10 mirip kayak nomor 6 ya. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat N log B pangkat N. Nah, di sini sama-sama N. Nah, menurut yang sifat nomor 6 tadi ya, hasilnya N per N kan? Ya kan, jadinya N per N nih. Tapi di sini sama-sama N, berarti N per N. N per N itu apa? N per N 1. Nah, 1 nggak perlu kita tulis, berarti langsung aja A log B. Nah, jadi ada 10 sifat ya di sini ya. Lumayan banyak ya. Dan itu sangat penting untuk diketahui. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Kita mulai dari contoh yang paling simpel aja dulu. Yang pertama, berdasarkan definisi ya. 2 log X sama dengan 3. Nah, X-nya berapa? Ya, X-nya berapa? Nah, kita perhatikan. Menurut definisinya, A log C sama dengan B. Nah, bisa kita ubah ke dalam bentuk ini. Tinggal dibalik aja ya. Berarti di sini X sama dengan, kok kita lihat X itu numerus ya, C di sini. Nah, C, kok kita lihat di sini dia sebagai hasil. Berarti kan nanti X sama dengan A pangkat B. A-nya apa? A-nya 2, B-nya 3. Berarti 2 pangkat 3. Sama dengan 8. Nah, kayak gitu. Ya, simpel ya. Kemudian yang kedua. Nah, ini tambah nomor 1, saya tambah lagi aja nih. Agak kasusnya agak beda di sini, ya. 4 log 64 sama dengan X. Nah, gimana kok kayak gini? Ya sama, ya. Tapi bedanya di sini, ya. Kalau kita perhatikan, kalau kita tulis ulang ya, di sini jadinya kita balik ke dalam bentuk eksponen, itu akan kita dapatkan 64 sama dengan ya, 4 pangkat X. Tinggal kita cari X-nya berapa. Gimana cara nyarinya? Ya kita lihat nih 64. 64 itu berapa? 64 itu 4 pangkat 3. Sama dengan 4 pangkat X. Ya kan? Berarti di sini X sama dengan 3. Nah, oke. Contoh yang pertama ini sama yang kedua ini cuman beda di posisinya aja ya. Untuk cara ngerjain bisa pakai definisi tadi, ya sama aja sebenarnya. Cuman dibolak-balik. Jadi harus benar-benar paham ya. Soalnya banyak juga yang kebalik nih. Yang harusnya 2 pangkat 3 malah 3 pangkat 2. Nah, itu salah jadinya kan. Oke. Lanjut ya, langsung aja. 2 log 8 ditambah 3 log 9. Gimana nih kalau kayak gini? Nah, kita jabarin dulu nih. 8. 8 itu ada hubungannya ya dengan 2 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3. Kemudian 9 itu 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. Nah, kalau sudah kayak gini kan gampang nih. 2 log 2. Lihat yang nomor 9. A log A.
pangkat sesuatu, pangkat n. Sini pangkat 3. Berarti kan 3 ya, dikali 2 log 2 gitu kan, anggapnya kan. 3-nya ke depan, dikali dengan 2 log 2. Tapi 2 log 2 itu 1, berdasarkan sifat ke-8. Berarti langsung aja kita tulis 3. Ya, anggapannya kan 3 dikali 1 tuh. 3 dikali 1 ya 3. Nah, di sini 3 log 3 pangkat 2. Nah, kita tahu tadi, langsung aja kita ambil pangkatnya. Berarti 2. Ya kan? Berarti hasilnya sama dengan 5. Selesai. Nah, gampang ya. Kemudian yang ketiga, misalkan sini saya ambil yang bentuk akar. 3 log ya, akar 8 pangkat 4. Nah, sama ya sebenarnya. Kita ubah aja dulu nih. Kita ubah di sini akar. Nah, akar tuh gimana sih akar? Akar itu sama aja dengan pangkat setengah ya. Nah, kemudian lihat nih pangkat ya, dipangkatin lagi, itu pangkatnya bisa kita kali. Berarti jadinya 2 log 8 kuadrat. 8 kuadrat. Nah, saya taruh 2-nya di belakang. Kemudian 8-nya apa? 8, 2 pangkat 3. Nah, kita sederhanain. Sederhanain terus ya. 2 pangkat 3 ya. Terus dipangkatin 2 lagi. Berarti dikali ya. 2 pangkat 6 jadinya. Sudah kayak gini. Nah, sama kayak nomor 2 tadi ya. Kelihatan langsung 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3. 2 log 2 pangkat 6 sama dengan 6. Oke, simpel ya. Tapi ingat ya, sifat ini berlaku kalau misalkan pangkat punyanya si numerus ya. Pangkat punyanya numerus. Kalau misalkan kayak gini, 2 log 3 pangkat 6 ya. Ini beda ya. Tidak sama dengan 6 dikali 2 log 3. Ya. Karena ini pangkat 6 punyanya logaritmanya, punya seluruh logaritma, bukan punya numerus. Ya, perhatikan ya. Dalam kurungnya perhatiin. Oke. Kemudian soal yang terakhir ya. Saya buat soalnya agak menantang di sini. Misalkan kita punya A sama dengan 6 log 5. B sama dengan 5 log 4. Kemudian tentukan nilai dari 4 log 0,24. Nah, katanya ribet ya. 0,24 gimana tuh ngubahnya tuh? Nah, tenang aja ya. Terus pikirkan di sini. Kalau misalkan untuk pertama kali memang mungkin bingung ya, gimana sih ngubahnya? Tapi kalau sudah paham ya, bakalan sangat mudah banget ini. Nah, 0,24. Ya. Ingat ya, di sini nggak lain dan nggak bukan kita pakai sifat-sifat logaritma. Ya, tapi bentuknya juga harus kita ubah-ubah dikit di sini. Biar kita bisa pakai sifatnya, ya. Sini 0,24 bisa kita ubah jadi 24/100. Nah, kalau sudah kayak gini kan nanti kita bisa nih pakai sifat yang kedua. Nah, tetapi di sini kita perhatiin di sini kan basisnya maksudnya bilangan pokoknya ya itu 4. Sedangkan yang diketahui di sini A dan B-nya itu adalah 6 dan 5. Nah, gimana nih? Nggak nyambung ya kan? Otomatis kita harus ubah nih bentuknya nih. Kita harus pilih nih. Bisa kita pakai basis 6 ya, bilangan pokok 6 atau 5 gitu. Nah, misalkan saya di sini ubah ke bilangan pokok 6 ya. Kenapa harus diubah kayak gitu? Biar kita bisa pakai informasi ini, ya kan? Karena tujuan informasi ini nanti kita pakai di soal, ya kan? Nah, jadi kita ubah. Gimana cara ngubahnya? Kita bisa pakai sifat yang keempat. Nah, P-nya kita ambil 6. 6 log yang mana dulu nih? Log yang ini dulu ya. 24/100. Nah, baru per 6 log 4. Nah, kalau kayak gini kan sudah mirip nih. Yang A nih ada 6 log gitu. Tapi di belakangnya beda nih. Masih perlu kita ubah lagi. Ya. Nah, yang ini, yang atas ini bisa pakai sifat yang kedua. Berarti 6 log 24 ya.
24-nya langsung saya jabarin ya. 24 itu 6 dikali 4. Kemudian dikurang 6 log 100. 100 ya. Saya bisa pakai 5 kuadrat dikali 4. 25 dikali 4. Nah, kenapa harus 5 kuadrat dikali 4? Karena sini ada bentuk 5 dan 4 di sini. Nah, itu idenya kayak gitu. Kita ubah. Ya, kita sesuaikan kondisinya. Ups, kepanjangan ya. Oke. Nah, agak susah. Nah, oke, di sini 6 log 4. Nah, kalau sudah, ini saya tulis lagi di atas ini aja ya. Nah, 6 log 6 dikali 4. Itu bisa pakai sifat yang pertama. Berarti 6 log 6 ya. 6 log 6. 6 log 6 itu kan 1 tuh. Kita langsung aja 6 log 4 ditambah 1 kayak gitu. Kemudian dikurang yang belakang ya, 6 log 5 kuadrat ya, 6 log 5 kuadrat. Nah, kuadratnya itu 2-nya bisa kita taruh depan, 2 ya. Kemudian 6 log 5. Kemudian minus ya. Minusnya dari sini ya. Walaupun ini dikali kan hasilnya tambah tuh. Tapi ingat ada minus di sini. Nanti jadinya minus. Nah, 6 log 4. Ya kan? Kemudian yang bawah 6 log 4 lagi. Nah, kalau sudah kayak gini, ya, kita lihat yang atas masih bisa disederhanain lagi ya. Ini ada 6 log 4, ketemu 6 log 4 sini habis ya. Sisa 1 minus 2 dikali 6 log 5. Kalau kita lihat 6 log 5 ada di sini. Yang enggak ada 6 log 4. Gimana 6 log 4? Nah, kayak gini idenya ya. Untuk dapetin 6 log 4, kita coba kali ini nih. A dikali B. Nih, A kali B. Apa yang kita dapatkan? Berarti kan 6 log 5 dikali 5 log 4 ya kan. Nah, kita lihat nih. Bisa kita pakai sifat yang kelima. Kita sederhanain. Ya. Ini kan sama-sama 5, anggapannya dicoret. Nanti kita dapat 6 log 4. Nah, dapat deh 6 log 4 sama dengan AB. Kalau gitu hasilnya tadi ya. Langsung aja ya, sama dengan yang atas 1 dikurang 2 ya. 6 log 5, 6 log 5 apa? 6 log 5 A. Kemudian 6 log 4 ya, per 6 log 4. 6 log 4 apa? 6 log 4 AB. Nah, udah selesai. Ya. Sudah bukan bentuk logaritma lagi, tapi sudah sesuai dengan permintaan soal ya. Kita menggunakan bentuk AB ya. Nah, udah selesai kayak gini. Nah, jadi ternyata 4 log 0,24 itu hasilnya adalah ini. 1 minus 2A per AB. Ya. Oke, jadi kayak gitu ya mengenai pendahuluan logaritma. Jadi dalam logaritma memang kita harus pintar-pintar dalam mengubah soal ya, bentuk-bentuk soal sesuai dengan yang diketahui biasanya. Kemudian menggunakan sifat-sifat ya. Nah, sifat-sifatnya itu harus dipahami semua, itu harus hafal semua. Oke. Nah, kalau misalkan nggak hafal bakalan ribet kalau misalkan dalam ngerjain soal, bakalan susah. Oke, jadi segitu dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.